Jadi kita kenali dengan istilah use reason not random. Baik, teman-teman, sekarang kita akan membahas yang namanya sales funnel. Sebagai seorang sales, seyogianya tahulah ya sales funnel. Tapi surprisingly, saya pernah mengajar di satu kelas, pas saya tanya sales funnel, gak tahu bu katanya. Waduh, saya agak sedih ya. Seorang sales, seyogianya sih tahu lah sales funnel. Nah, nanti saya kasih gambarnya ya. Sales funnel itu kan kayak corong ya teman-teman ya. Jadi sebuah corong yang bentuknya itu besar di atas, kemudian mengecil ke bawah. Nah, ini saya kasih gambar nih ya. Ada angka 100, 10, dan 3 di situ. Jadi, seorang sales pasti sangat familiar dengan hal ini ya. Di sini menggambarkan bahwa dari 100 call yang kita lakukan, kita harus bisa mendapatkan 10 pertemuan untuk bisa mendapatkan closing 3. Nah, ini adalah formulasi yang sangat-sangat umum di dunia sales. Jadi kita harus call 100 untuk dapat 10 janji, untuk dapat 3 closing. Ini kayaknya permainan angka banget gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau dapat 6 closing, kira-kira gimana ya? Berarti kan 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari 3 tadi ya menjadi 6. Artinya berarti kita harus menghasilkan pertemuan berapa? 3 ke 10 itu kurang lebih 3 kali lipat. Berarti 10 kali 3, 30 pertemuan. 10 ke 100, itu kan 10 kali. Bayangkan berarti 30 kali 10, 300. Capek nggak sih gitu ya? Untuk dapat 6 aja kita harus melakukan sales call itu sampai 300. Itu terjadi kalau memang kita melihat satu proses selling atau penjualan itu sebagai numbers game. Nah, sekarang yuk kita lihat gambar berikutnya. Ada corong A, ada corong B. Corong A itu yang barusan kita bahas. Jadi atasnya besar, kecil ke bawah. Nah, corong B kita balik. Kecil di atas tapi melebar ke bawah. Ini merupakan satu paradigma baru bagaimana kita melihat proses ya di dalam kita melakukan penjualan, corongnya di atas itu kecil. Kira-kira artinya apa ya? Kalau corong yang di atasnya kita kecilkan. Ya, betul. Jawabannya adalah bahwa kita lebih selektif dari sejak awal mula kita mencari yang namanya prospek. Jadi kita bersusah-susah di awal untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak di akhirnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjalankan pola kita mencari prospek itu dengan paradigma yang baru ini, kita itu butuh untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih ketat di awal. Kita perlu mencari kriteria-kriteria tertentu ketika kita akan ke lapangan, ya, kita akan ke market. Ini penting sekali. Jadi kita kenali dengan istilah use reason not random. Jadi cari reason itu alasan-alasan tertentu kenapa kita mau masuk ke prospek-prospek tertentu. Caranya gimana? 1, tentukan kriteria market apa yang kita akan masuki. Contohnya, mau kriteria dari sisi industrinya misalnya, gitu ya. Mau kriteria dari sisi size perusahaannya misalnya. Mau dari kriteria mereka dalam siklus apa sekarang di bisnisnya, banyak lah. Itu tergantung kepada masing-masing industri yang akan
ditangani. Dari kriteria itu biasanya kita nanti membuat semacam scoring lah ya untuk menyaring mana di antara sekian banyak data yang kita punya yang layak kita hubungi. Yang mana dulu nih, jadi nggak semua langsung kayak tadi kalau masih pakai funnel yang corongnya gede itu, begitu kita punya data 100 ya 100-100-nya kita langsung call. Nah sekarang kita balik ya, karena kan funnelnya kita balik menjadi kecil di atas. Kalaupun kita punya data sama-sama 100, kita saring dulu di awal. Ya tadi kriteria, kemudian kita pilih mana yang memang layak kita hubungi terlebih dahulu. Nah setelah kita dapat dari 100 itu berapa, oh ternyata untuk yang awal ini kita hubungi cukup 5 saja dulu misalnya gitu ya. Nah dari 5 ini baru kita dalami, kita cari tahu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 ini mereka ini siapa, mereka dalam kondisi apa, mereka kira-kira menghadapi situasi seperti apa. Nah barulah di situ kita bisa membuat janji yang akan lebih berkualitas ya janjinya. Ingat di video sebelumnya, kalau kita datang ke calon customer dengan informasi yang sangat mengena dengan mereka, maka kemungkinan untuk kita bertemu, kita diterima oleh mereka itu menjadi sangat besar. Jadi use reason not random ketika kita mau memulai untuk mendapatkan prospek-prospek yang berkualitas.